Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, kita ketahui dulu definisinya. Definisi dari persamaan kuadrat itu sendiri merupakan sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Nah, contohnya 2x kuadrat ditambah 4x plus 3 sama dengan 0. Jadi pangkat tertingginya berapa? 2 kuadrat ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 2 kuadrat. Ini adalah pangkat yang tertinggi, 4x plus 3. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. C ini konstanta ya. Kemudian nah, dengan syarat A, B, dan C itu adalah bilangan real. Artinya untuk A, B, C itu bukan 0. Tidak sama dengan 0 maksudnya ya. Nah, untuk X, variabel atau nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, X ini adalah variabel. Oke, di belakang variabel itu koefisien. Ini baru konstan. Nah, kita akan bahas jenis persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama persamaan kuadrat trivial, yaitu ax kuadrat sama dengan 0. Ini yang dinamakan trivial itu artinya persamaan yang pertama, itu ax kuadrat. Contohnya 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, itu termasuk persamaan kuadrat yang trivial. Untuk yang B, persamaan kuadrat asli atau sejati itu ax kuadrat plus c. Nah, dia ax kuadrat plus c. Hanya memiliki x kuadrat plus c konstanta sama dengan 0. Untuk a tidak sama dengan 0 dan c tidak sama dengan 0. Contoh 2x kuadrat plus 4 sama dengan 0. Oke, c-nya tadi nilai konstanta. Untuk yang awalnya 2x adalah variabel yang tertinggi. Nah, yang C, persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, tidak lengkap itu artinya variabel yang tertinggi ditambah dengan B sama dengan 0. B itu kan apa tadi? 6x. Nah, 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat yang lengkap itu terdiri dari 3. ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0. Jadi, dia memiliki angka yang real. Contoh, 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 2 sama dengan 0. Jadi, lengkap dia terdiri dari A, B, dan C. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ingat, untuk yang pertama itu kita akan mencari dengan cara memfaktorkan. Nah, contoh, memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1. Nah, ax plus bx plus c, ax kuadrat plus bx plus c. Jadi suatu persamaan yang didapat dari 2 perkalian persamaan. Sehingga dapatlah persamaan yang awal. Dengan M ditambah N sama dengan B dan M kali N sama dengan C. Nah, X ini jadi persamaan ini hasil dari perkalian silang dari X plus M dikali X plus N ya. Nah, kita langsung contoh saja. Contoh, penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus 21 dengan menggunakan metode faktorisasi. Nah, ini yang diperintahkan oleh soal itu langsung ke metode faktorisasi. Oke, kita cari X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Nah, di sini tadi kan syaratnya untuk faktorisasi itu kita bentuk dulu menjadi 2 perkalian dalam kurung.
Oke, di sini X kuadrat. Artinya, dalam soal X kuadrat min 10X plus 21. Artinya, terdiri dari X min titik-titik, X min titik-titik. Karena X kuadrat. X kali X kuadrat. Nah, di sini sudah jelas plus. Artinya ada dua kemungkinan yang ada di dalam kurung. Itu antara plus dan plus, min dan min. Nah, kita lihat lagi yang nilai tengah. Oh, ternyata ada min. Artinya di sini ada 2 min. Tidak bisa misalnya plus dengan min. Karena kalau plus dan kali min itu artinya tanda di sebelah angka 21 itu adalah min. Karena di sini plus, min kali min untuk terakhir 3 kali 7 itu adalah 21. Oke, untuk menentukan ini sudah jelas X dikali X itu X kuadrat. Untuk menentukan nilai 3 dan 7 itu dari mana? Dari faktorisasi. Perkalian dari 21 itu terdiri dari dua kemungkinan. 1 dikali 21 atau 3 dikali 7. Nah, kita lihat lagi ke tengah nih. Di sini ada 10. Nah, dari angka perkalian ini yang mendekati angka 10 itu yang mana? Apa perkalian 1 kali 21 apa 3 kali 7? Oke, pasti kita memilih 3 kali 7. Nah, setelah itu baru kita masukkan nih angka 3 dan 7-nya, pengganti M dan N-nya. Nah, oke. Kita uji apakah terbukti faktor dari perkalian ini hasilnya adalah X kuadrat min 10X plus 21. Oke. Kita uji. X dikali X, X kuadrat. X dikali min 7, min 7X. Min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali min 7, plus 21. X kuadrat negatif 7X negatif 3X plus 21. Hasilnya adalah min 7X yang sejenis kita jumlahkan. Min X min 3X itu adalah min 10X. Jadi X kuadrat min 10X plus 21. Terbukti perkalian dari X min 3 dikali X min 7 itu adalah X kuadrat min 10X plus 21. Nah, langkah selanjutnya baru kita tentukan ada kemungkinan 2X di sini. X pertamanya adalah X min 3 sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan 3. 3 dapat dari mana? Pindah ruas. Min 3-nya pindah ke kanan menjadi positif 3. Atau X min 7 sama dengan 0. Untuk X-nya berapa? Sama dengan 7. Didapat dari mana? X min 7. X-nya tetap. Kemudian min 7-nya pindah ke sebelah kanan. Itu negatif menjadi positif. Oke. Untuk yang kedua, menggunakan jumlah hasil kali akar-akar persamaan secara umum ditulis. Nah, menggunakan jumlah hasil kali akar-akar. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nilai dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah, nah, diketahui X1 dan X2. Untuk mencari X1 dan X2, kita harus mencari X1 plus X2-nya dan X1 dikali X2. Rumus X1 plus X2 adalah min B per A. Nah, dari soal, ini X kuadrat ini adalah milik A, min 4 X milik B, min 5 adalah C. Nah, A-nya berapa? Di belakang variabel X ada angka berapa? Enggak ada. Oh, itu artinya ada angka 1. Kemudian yang B berapa? Di belakang variabel berapa? Min 4. Jadi, B itu nilainya min 4 dan C min 5. X plus X kuadrat sama dengan, nah ini, rumus X1 plus X2 itu min B per A. Nah, B-nya tadi berapa? Min-nya tetap, min B itu min B per A. Min B-nya berapa? Min 4 per 1. Berapa? Min kali min plus, jadi 4. Nah, untuk X1 dikali X2-nya, itu rumusnya apa? C per A. C-nya tadi berapa? Min 5. A-nya berapa? 1. Min 5 per 1. Sama dengan berapa? Min 5. Nah,
Sehingga kita langsung ambil penyelesaian X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah sama dengan X1 X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. Ini adalah rumusnya ya, rumus dari X kuadrat plus X2 kuadrat. Kita tinggal substitusi X1 plus X2. X1-nya tadi berapa? X1-nya, X1 plus X2-nya itu adalah 4. 4 kuadrat. Jadi 4 kuadrat dikurang 2 X1 X2 berapa? 2 kali min 5. 4 kuadrat 16 dikurang 2 kali min 5 itu min 10. Min ketemu min plus. Jadi 16 ditambah 10 berapa? 26. Jadi nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah 26. Nah, sekarang kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus setiap persamaan kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk umum. Nah, ini dengan rumus. Kalau tadi dengan cara faktorisasi dan mengalihkan akar-akarnya, nah sekarang kita mencari persamaan kuadrat dengan rumus. Nah, jika diselesaikan dengan rumus, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu, ini rumus X1, X2-nya itu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ingat, ini AX A, ini milik B, ini milik C ya. Kita langsung ke contoh. Persamaan kuadrat dari X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar M dan N dengan ketentuan M lebih kecil dari N. Tentukan nilai dari N dikurang M. Nah, jawab X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Oke, kita cari dulu A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? Min 4. Dan C-nya min 6. Didapat dari sini ya, anak-anak. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat. Nah, kita substitusikan ke rumus. Min 4, B tadi berapa B-nya? Min-nya tetap ya, ini rumus. Untuk nilai B-nya tadi adalah min 4 plus minus akar dari B kuadrat min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 6. Ini C-nya ya, tinggal substitusi. Dibagi 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah min kali min 4. Akar dari 4 kuadrat plus 4 kali 1 dikali min 6 itu adalah 40. Dibagi 2 kali 1, 2. Nah, hasilnya X1 dan X2 itu adalah 2 plus minus akar dari 40. Kemudian kita pisah nih. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Artinya ada dua kemungkinan, 2 plus akar 40 dan X2-nya 2 min akar 40. Nah, di dalam soal mempunyai akar-akar M dan N, artinya X1 dan X2, tapi syaratnya M lebih kecil dari N. Nah, jadi kita tentukan yang lebih kecil di sini apa? M, lebih kecil dari N. Artinya X2 itu adalah milik M dan N adalah milik X1 karena X1 lebih besar dan X2 itu lebih kecil. Karena lebih kecil itu syarat dari tadi, syaratnya M lebih kecil dari N. Jadi X2-nya itu adalah milik N. Baru kita kerjakan nih, N dikurang M. N kurang M, jadi X1 dikurang X2. 2 plus akar 40 dikurang 2 min akar 40. 2 dikurang 2, 0. Min ketemu min akar 40. Jadi akar 40 hasilnya adalah akar 40. Nah, akar 40 itu adalah 4 dikali 10. Nah, untuk akar 4 bisa dikeluarin menjadi 2. Akar 10 tidak bisa, jadi tetap ya 2 akar 10. Oke, terima